Lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman yang kerap dimainkan di berbagai acara kenegaraan menjadi sorotan. Dalam sidang uji material Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta akhir Juli lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyinggung jika merujuk pada ketentuan hak cipta secara harfiah, maka W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya bisa saja menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Iya kan? Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan Pak Marslan? Saya akan sampai ke situ. Pernyataan ini dibantah oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. LMKN menyebut lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sudah public domain. Tidak ada hak ekonomi di dalamnya, namun ada kewajiban menulis nama pencipta lagu sebagai hak moral. Sementara menurut pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta, lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta, kemudian terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. W.R. Supratman sendiri meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. Meski berstatus milik publik, namun lagu Indonesia Raya tidak boleh digunakan untuk komersial. Tidak hanya itu, nada, irama, hingga lirik tidak boleh dirubah untuk maksud buruk. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 yang tumbuh mencapai 5,12%. Presiden menegaskan perekonomian Indonesia hingga bulan Juni tumbuh dan bergerak cukup positif. Di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja tim ekonomi yang dinilai bekerja secara kompak dan solid dalam merespon tantangan ekonomi global. Dengan hasil pertumbuhan ekonomi 5,12% ini, Presiden meminta para menteri untuk tetap fokus terhadap pergerakan instrumen-instrumen ekonomi yang langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyebut ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 alami pertumbuhan mencapai 5,12%. Pertumbuhan ini melebihi ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan hanya mencapai 4,8%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025
bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Berulangnya kejadian kereta anjlok, baik kereta jarak jauh maupun kereta listrik, membuat pemerintah menaruh perhatian lebih. Investigasi menyeluruh pun akan dilakukan untuk mencegah berulangnya kejadian kereta anjlok. Presiden Prabowo menaruh perhatian atas keselamatan para penumpang. Menteri Perhubungan kita akan investigasi secara utuh ya, agar tidak terjadi lagi kecelakaan transportasi kereta, termasuk juga moda transportasi di laut. Saya sudah menyampaikan bahwa harus diinvestigasi secara penuh. Tadi saya sudah sampaikan juga dalam forum sidang kabinet paripurna kepada Pak Presiden, atensi untuk keselamatan para penumpang berbagai moda transportasi, sekali lagi darat, laut, udara maupun kereta api ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Dalam 2 bulan terakhir sudah 2 kali kereta anjlok. Pada 5 Agustus 2025, kereta komuter lain relasi Bogor-Jakarta Kota anjlok. Peristiwa ini mengakibatkan terganggunya perjalanan sejumlah rangkaian rute KRL di lintas Bogor-Jakarta Kota. Penumpang pun terpaksa diturunkan sebelum tiba di stasiun Jakarta Kota. Selain itu, anjloknya kereta juga membuat kondisi antrean penumpang di beberapa stasiun penuh sesak. Sementara itu pada Jumat 1 Agustus 2025, kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya-Jakarta anjlok di emplasmen stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lintas utara sempat lumpuh, tak bisa dilewati untuk ke arah Jakarta maupun Cirebon, Surabaya. Anjloknya kereta ini juga berimbas pada antrian penumpang di stasiun Pasar Senen dan stasiun Bandung. Pihak KAI pun sempat meminta maaf atas peristiwa ini. Anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek membuat 22 jadwal keberangkatan dan 26 jadwal kedatangan di stasiun Pasar Senen terpaksa dibatalkan. Sementara stasiun Bandung membatalkan 4 perjalanan kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan.